Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Andre Taulani. Gue tuh dikenal sebagai ketua geng motor paling terkenal di Indonesia. Prediksi, jaya, kaya raya. Tapi gue akuin prediksi itu memang geng motor yang nggak kayak geng motor, guys. Gimana nggak begitu? Kita tuh motoran jarang banget. Udah kayak jobnya Darto gitu, jarang. Terus kita tuh touring paling setahun sekali, ya paling banyak 2 kali lah gitu ya. Udah kayak studi tour anak sekolahan gitu. Dan anak motor itu kan biasanya terkenal dengan gayanya sangar, maco ya kan, bewokan, tatoan. Tapi diprediksi malah kita didandanin pakai baju-baju aneh-aneh. Duster, pakai baju alien. Terus paling parah tuh kemarin terakhir waktu kita di Bali. Pakai baju warna-warni, udah kayak es kue. Gue sih sebenarnya nggak masalah, lo tau kan gue tuh orangnya udah nggak punya rasa malu gitu kan pakai baju aneh-aneh. Cuman gue agak-agak sedikit trauma aja gitu. Traumanya trauma irama lagi. Waktu itu gue lagi break syuting. Terus Tono asisten gue tuh datang dia bawa snack es kue banyak banget. Terus gue comot atuh, gue makan. Wah, keras banget. Torak nih, gitu. Terus itu gue lagi, gue cobain sebelah sini deh. Gue makan lagi. Pas gue gigit kok, kayak berasa bolong-bolong gitu. Wah, Darto nih. Gue masih penasaran juga kan. Masa nggak ada yang enak nih kue rasanya. Gue ambil lagi. Gue makan. Gue kunyah-kunyah kok susah banget nih. Nggak bisa-bisa. Fix. Soleh nih. Suka ngelawan soalnya. Nah, pas terakhir tuh, gue ambil, pas gue makan, anjir, manis banget, enak banget. Ternyata gue, guys. Ya! Thank you, Andre Taulani, terima kasih. Nah, ini pelajaran kedua gue nih, belajar stand up. Waktu itu udah sama Panji, dan sekarang gue belajar lagi. Karena tidak ada kata terlambat untuk belajar. Selamat datang di kelas stand up. Nah, di pelajaran stand up gue yang kedua ini, gue diajarin sama guru itu temen gue sendiri gitu. Ya dibilang guru juga enggak juga sih. Kita panggil aja langsung ya. Ini dia, Soleh Sohilun. Leh, makasih loh. Bisa ini? Gimana? Gimana tadi? Tadi lu lihat nggak penampilan gue? Lumayan. Gimana menurut lu? Lumayan kayak komedian kelas komunitas lah. Kelasnya masih komunitas Masih ya? Komunitas, masih yang ya baru open mic sekali 2 kali lah. Iya. Tapi ada potensi kayaknya. Bisa ya? Gue tuh seneng belajar stand up, ternyata seru gitu. Jadi setiap ngomong tuh ada ditunggu punchline-nya apa gitu. Kayak dia kemarin kan waktu stand up tuh pas dia show tuh, berapa jam lu? 3,5 jam. Sampai gue pulang duluan, gue udah kecapean, ngantuk, gue disuruh habis ngomongnya. Lu nggak capek-capek tuh, Leh? 3,5 jam? Capek lah, gue kelayangan itu pas gue 3 jam, pas gue naik lagi ke atas panggung. Kelayangan mau pingsan. Iya loh, dia cuma berdiri 3,5 jam. Di pinggiran gitu doang, apa sih? Meja ya? Iya ada meja, untung ada meja, tuh gue sediain meja, jadi gue bisa nyender. Wah, tuh bener-bener deh. Tapi lu kalau lagi ngajar stand up itu, lu nggak pakai teori ya? Iya, sebetulnya kan gue otodidak terus, tapi sampai sekarang tuh gue cuma tahu teori, tapi kalau menerapkan ke diri gue gimana nggak ngerti sebetulnya. Oh, nah lu waktu kalau stand up tuh, bahan lu biasanya apa? Ada ini juga nggak? Maksudnya lu punya kayak guide gitu di depan? Kalau anak-anak kan komika tuh pada bener nulis tuh. Ditulis beneran kalimat per kalimat sampai jadi punchline yang lucu. Kalau gua enggak, gua cuma ada di kepala, gua tulis dulu poinnya. Gua mau ngomong apa. Tapi di kepala gua udah ada kalimat terangkai. Jadi gua enggak gua tulis, cuma gua ngebayangin di kepala gua ada kalimat yang bakal keluar. Gua sih kayak gitu. Tapi pada dasarnya kalau stand up itu harus ditulis dulu materinya nggak? Atau bisa spontan aja? Ya kalau gua sih selama ini
nggak nulis, cuma bagusnya kan ditulis katanya. Karena kalau ditulis, jadi si materi itu udah jelas nih, lu bawain di mana udah tahu lu bentuknya. Kalau gua kadang-kadang suka lupa kemarin materi yang ini gimana bawainnya ya. Misalnya di tempat ini lucu banget, di sini kurang lucu, di sana nggak lucu karena gua kadang-kadang nggak sama bawainnya tuh. Nah, yang bagus kan kalau ditulis, lu mau dibawain di mana aja udah jelas nih. Nah, berarti kalau kayak vokalis tuh ya, kayak band gitu atau penyanyi lah gitu ya. Lu tau gua kan penyanyi kan dulu kan. Stinky lu tau kan? Iya. Itu karena satu. Karena Kalau ada dua tingki. kalau tiga tinggi. Kalau cuma satu ya stinky. Iya, gitu. setinggi dua tinggi. Stinky dua tingki. Itu kalau manggung kan pasti lagunya itu doang tuh. Iya. Manggung di Jawa, manggung di Kalimantan, Iya, semua. Nah kalau stand up begitu juga nggak? Muter materinya itu lagi. Nah makanya kalau di off air itu lagi aman karena orangnya beda misalnya. Oh gue sekarang kerja ada off air di perusahaan ini, besok di perusahaan ini. Orang kan nggak lihat perusahaan ini nggak pernah. Cuma kalau di TV yang susahnya, makanya anak-anak tuh kalau misalnya tampil di TV udah siap kasarnya ngebakar materi lah. Oh. Ya udahlah, lu udah ngiklasin materi lu gitu. Udah nggak jadi kejutan lagi karena orang udah pernah lihat. Iya benar. Ya makanya kalau off air mah aman, kalau off air mah bisa diulang-ulang. Iya karena bisa jadi penontonnya beda-beda. Iya. Nah ini kan sekarang lu tahu tuh kelas stand up. Padahal Anda sudah lucu lah. Kenapa belajar lagi ya? Kan gua bilang tadi tidak ada kata terlambat untuk belajar. Gua tuh stand up tuh punya ketertarikan sendiri karena beda dengan jokes yang lebih susah ngelawak di grup lu, Ji. Iya, susah. Oh gitu ya? Susah. Oh. Jadi harusnya gue yang belajar dari lu, bukan lu belajar dari gue. Kita sama-sama belajar. Ini kan gue undang sebagai guru. Masih ada ini. Ajarin gue dong. Ini apa? Ya lu mau ngajar apa terserah lah, pokoknya hubungannya sama stand up. Apa yang lu kan ngelihat gue stand up. Gue tuh sejujurnya ya, setelah gue masuk prediksi, gue minder karena ngelihat lu pada lucu. Gue tuh kayak krisis identitas. Gue ini pelawak, stand up komedian. Tapi kalau di antara kalian, gue nggak lucu. Gue nggak tahu bagaimana melucu rame-rame. Tapi waktu lu show kemarin, anak prediksi datang semua dan kita ketawa semua. Nah, lu si Soleh, karena roasting kita semua, ngebongkar aja kita semua, dibongkarin semua di situ. Tapi menurut lu gue lucu nggak? Lucu. Alhamdulillah. Lucu, soalnya lucu gitu. Makanya gue bilang dia diprediksi oke lah gitu, punya dengan gayanya sendiri gitu. Iya makanya gue tuh sejak diprediksi gue tuh kayak anjir, ini anak-anak lucu-lucu banget. Gue nggak bisa kalau ngelucu rame-rame. Lebih susah ngelawak di grup karena kalau ngelawak di grup kita harus nunggu nih. Lu mau ngelempar apa terus, aduh, gue harus nyemesnya pakai apa? Atau kadang-kadang gue masuknya kapan ya? Kalau ngelawak di grup tuh kayak lu mau ngelucu di tongkrongan, bingung. Kapan ya gue masuknya? Takutnya nanti kalau gue ngelempar ini, kok gitu? Kalau lo stand up, lo enak, lo menguasai panggung sendirian, lo nggak perlu nunggu orang. Nggak perlu nunggu pancingan, nggak perlu nunggu punchline ya, lo sendiri semua diatur. Iya, karena gue tahu mau ngomong apa. Kalau ngelawak dalam grup tuh susah. Nah, kalau menurut lo seorang stand up itu bisa menjadi seorang pelawak yang kayak konvensional lah gitu-gitu ya? Iya. Atau seorang pelawak bisa menjadi stand up? Apa bedanya? Nah, menurut gue tergantung orangnya. Kayak anak-anak stand up kan banyak yang sekarang kayak Regen, Jeger, kan pada bisa tuh main di grup ya di KDV. Ya itu karena mereka orang-orang yang bisa ngeblend di grup. Kayak gua itu nggak bisa kayak gitu. Pasti ada stand up ya komika-komika yang nggak bisa kalau harus. Tapi seorang komedian atau pelawak bisa untuk stand up? Belum tentu juga. Belum tentu juga, karena itu. Tapi ada orang-orang yang misalnya kayak pelawak biasa, pelawak di grup, yang biasa public speaking sendiri, itu udah punya modal. Karena menurut gua, modalnya stand up itu yang pertama public speaking. Public speaking ya? Iya, kalau lu udah jago pidato misalnya, lu punya selera humor, lu bisa belajar stand up dengan mudah. Ini udah ngajarin soalnya berarti nih. Ini termasuk kelas stand up, jadi harus bisa public speaking. Iya, karena kan nggak semua orang yang misalnya ngelucu di tongkrongan tapi ketika public speaking nggak bisa kan? Bisa, iya. Makanya kan nggak semua pelawak di grup juga bisa ngelawak Jujur sendiri. Jujur aja, gue tuh kalau disuruh stand up, gue masih nggak berani gue. Walaupun katanya, wah lucu, lu udah termasuk bisa. Tapi buat gue masih belum gitu. Nah, menurut gue, orang-orang kayak lu atau Wendy, yang udah punya image lucu bertahun-tahun,
itu lebih mudah. Lebih mudah ya? Oh. Ketika maju, Muncul lu ngelempar punchline tipis-tipis, Udah, lucunya tuh lebih kayak kerasa lebih lucu dibandingin misalnya orang yang nggak terkenal. Iya. Karena orang udah punya image, oh, lu lucu, lebih enak. Iya, benar. Udah ada kasarnya, udah ada personanya, wah Andre Taulani orangnya kayak gini. Jadi lu ngelempar dikit aja, Walaupun lucu. kita agak-agak garing, tapi orang ketawa Iya, aja ya. kayak yang tadi si Trauma Irama, kalau sama anak-anak komunitas paling, ya biasa banget deh gitu kan. Apa sih gitu? Iya, cuma ketawa-ketawa respect. Kalau kayak lu jadi terdengar lucu. Oh, itu bedanya. Nah, ini buat lu Leh. Lu kan ciri khas lu tuh roasting. Gimana sih caranya ngerosting orang tapi dia nggak sakit hati? Soalnya gue liat lu selama ini kalau ngerosting sakit hati semua orang. Dia tahu berarti bener nih. Berarti bener. Desta doang yang sakit hati itu, yang libatnya itu. Soalnya ada dia marah-marah dulu pas nonton lu tuh. Toleh kata gue diomongin dulu gue di depan orang gitu. Ada yang semua ketawa, Desta doang yang ada yang beat soal itulah yang emang itu terlalu sensitif sih. Marah-marah dia. Kayaknya lu juga gak peduli orang mau sakit hati mau enggak ya? Iya gak peduli. Jadilah. Salah pertanyaan gua berarti nih. Nggak, tapi roasting itu gini. Kunci utama roasting adalah orang tahu siapa yang di roasting. Oke. Gua roasting Andre Taulani mudah. Seluruh Indonesia tahu Andre Taulani. Kalau gua roasting ini nanti misalnya nih, anak ini komedian baru, gua roasting. Siapa dia? Oke. Meskipun misalnya lucu, jadi cuma kayak cuma ngatain doang, misalnya cuma ngatain pakaiannya atau apa. Jadi cuma lucu sekedar pakaian. Tapi misalnya gua ngerosting Andre Taulani, orang semua tahu lu tuh kayak gimana, kehidupan pribadi. Kebayangin jadi dia orang ya. Jadi apa? Sebenarnya kan lawakan itu yang penting semua orang mengerti. Untuk semua orang mengerti, orang harus tahu ini konteksnya apa. Nah, ketika gua mau seseorang di roasting, kalau tokohnya semakin terkenal tokohnya, semakin mudah itu di roasting. Tapi kan ada juga orang yang udah kenal nih, terus pas di roasting tetap aja marah. Siapa tuh? Ya ada kan, pasti ada gitu, pasti ada aja kan. Enggak, menurut gua itu caranya. Ngerosting itu kan butuh. Roasting itu kan apa artinya kan apa ngebakar ya, bikin yang atau harus orang kalau ngerosting itu harus janjian dulu nggak sama orang yang mau di roasting. Ntar gue mau ngerosting lu ya, atau bisa spontan. Ada yang beberapa yang misalnya gue ngebahas ini boleh nggak? Kayak lu waktu kemarin show lu nggak ngomong dulu mau gue mau ngerosting. Lu tiba-tiba spontan aja tuh di atas stage tuh. Padahal gue udah nyiapin. Untung gua, makanya gue mah nggak marah orangnya, asik kan. Tapi Desta juga akhirnya kan marah. Iya. Enggak dia nggak marah sih. Dia ketawa-ketawa juga. Ada beberapa yang janjian dulu. Misalnya nanti gue bahas ini boleh nggak? Ada yang misalnya udah terserah lu deh, gue nggak akan marah gitu. Tapi yang jelas menurut gue kunci utama roasting itu harus fakta. Kalau roasting itu menurut gue itu yang pertama fakta. Dan orang ngerti. Terus tokohnya harus terkenal. Kalau roasting itu nggak bisa. Makanya kalau kayak di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan ada acara gathering internal, yang di roasting pasti bosnya. Karena semua orang tahu bosnya siapa. Mungkin karyawannya ya. Iya, orang udah ngerti si bos ini kayak gimana karakternya, terus posisinya di kantor itu gimana. Nggak bisa gua nge-roasting misalnya kalau di kantor, roasting ini dong. Karyawan yang baru misalnya, orang nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Ya, nggak menarik juga. Roasting itu biasanya menarik kalau orangnya terkenal. Karena ya itu tadi, semua udah ngerti kayak gimana. Iya. Oke, thank you. Ini sedikit tapi nggak ngerti ya. Cuman sekarang kan namanya kan kelas stand up nih, Jadi ada 2 peserta. Oh iya. Nanti kita nilai. Ini bagus kan. Ini para komika-komika baru yang mempunyai potensi. Iya. Gitu. Gue aja kadang-kadang kayak minggu lalu tuh gue ngeliat sosoknya aja sebelum ngomong gue udah ketawa. Apakah yang ini begitu? Nah, kita pastinya. Yang pertama kita undang dulu namanya Fikar. Ya, silakan Fikar. Nama gue Fikar Wangi, biasa dipanggil Fikar. Pekerjaan saya sebagai tukang servis printer. Saya kerja sebagai tukang servis printer karena debt collector udah terlalu banyak. Makanya saya jadi tukang servis printer. Alasan saya masuk stand up karena saya suka Bang Abdur, saya suka nonton Bang Abdur. Jadi kalau ditanya mau diajarin sama siapa, yang pastinya kan sama Bang Abdur. Karena saya nonton Bang Abdur dari dulu, dari 2014. Dan kalau ditanya beat yang paling saya ingat dari Bang Abdur itu beat tentang kapal tua. Nah, ini dia.
Fikar mau ujian di mana? Emang bajunya gitu. BUMN, Pak. Ini Fikar lah singkatannya. Apa tuh? Pikirannya mekar. Wow. Makanya dia selalu Bagus, berpikir ke bagus, depan. bagus. Kalau berpikir jauh ke Bagus, depan. bagus. Fikar orang mana, Fikar? Dari Flores, Pak. Oh, dari Dari Flores. Flores. Di Jakarta sudah berapa lama? Sudah 5 tahun, Kang. Oh, 5 tahun. Profesinya apa? Service printer, tukang service printer, teknisi. Wah, pas. Wah, kebetulan printer gua rusak di rumah. Nah, itu bisa diservis. Nggak bisa. Terus buat apa lu kerja service printer? Terus emang lu udah suka stand up? Udah sering? Udah setahun gabung komunitas. Oh, gabung komunitas. Apa stand up mana? Stand up Indo Jakarta Pusat, Kang. Oh, Jakarta Pusat. Kalau Jakpus itu siapa aja yang udah terkenal itu? Kiki, Saputri. Kiki Saputri, Obi Mesak. Obi Mesak penyanyi. Iya. ada anak stand up namanya Obi Mesak, orang timur. Bukan yang malu aku malu. Oh iya, bukan ya? Bukan, beda. Nama Apos. Oh, Apos sudah oh, iya. Ini kan tadi profesinya apa namanya tadi? Tukang servis printer. Tukang servis Iya. printer. Terus kalau minta ada orang minta tolong sama lu, tolong perpanjang STNK dong, bisa nggak? Bisa. Nggak ada. Dapatnya diambil. Nggak ada bisa. Apa aja diambil ternyata. Cuma khusus printer aja. Printer aja bisa. Berarti lu bekerja di perusahaan printer gitu atau apa? Bukan di toko. Oh, di toko. Oh, di toko. toko, ya. Daerah mana? Daerah Rawamangun. Romang. Segala macam printer bisa. Segala macam printer bisa. Oke, Kar, sikat. Mau Oke, siap. apa nih? Mulai apa nih? Mau doa dulu atau mau apa? Potong tumpeng atau apa gimana? Lama dong. Iya. Lama potong. Belum juga sukses udah potong tumpeng. Silakan, Kar. Oke, siap. Selamat malam, teman-teman. Saya Ra Lemos. Kenalin, saya Fikar, teman-teman. Saya perantauan dari Flores. Saya merantau dari Flores ke sini karena di Flores sudah terlalu banyak orang, teman-teman. Sudah terlalu banyak orang. Makanya saya merantau ke sini ke Jakarta. Dan ternyata di Jakarta juga terlalu banyak orang, teman-teman. Dan sekarang saya tuh bekerjanya sebagai tukang servis printer, teman-teman. Sebagai tukang servis printer. Jadi kalau printer teman-teman datang ke saya mau diservis, bisa, teman-teman. Tapi kalau jadinya nggak tentu ya. Belum tentu jadi. Bisa sih bisa, tapi belum tentu jadi. Tapi sebelum jadi tukang servis printer tuh saya dulu nganggur. Awal datang ke Jakarta tuh saya dulu nganggur. Tapi karena saya orang Flores, saya pikir tuh orang Flores tuh kerjanya gampang, cari kerjanya gampang. Karena orang Flores kalau nggak debt collector, security, ya biasanya pukulin orang. Karena gampang. Tapi ternyata susah, teman-teman. Dan saya cari kerja di mana-mana, Saya ditawarin kerja sama abang-abangan saya, dipanggil, Fik, kamu mau nggak kerja jaga? Jaga apa, Bang? Jaga rumah. Waduh, itu pride bagi saya. Bagi orang Flores, pride dong. Pride. Senang saya. Akhirnya saya datang ke rumah tersebut. Saya ketemu sama bosnya. Bosnya itu perempuan, teman. Bosnya bilang kayak gini, ya kamu Fikar ya? Iya, Pak. Iya, Bu. Fik, kamu hari ini kerja jaga rumah sekalian dengan 124 ekor kucingnya. Jaga kucing, teman-teman saya. Bukan kayak saya jaga kucing, teman-teman. Ya, tapi saya ambil, teman-teman, karena saya nganggur dulu. Setiap hari saya harus dengerin suara kucing. Dan suaranya kayak gini. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Dan saya ambil, tapi masalahnya bukan hanya di situ. Masalahnya juga ada di makanan. Kucingnya makannya enak-enak. Kucingnya makannya tiap hari salmon. Ada Mickey Mouse dimakan, teman-teman, sama kucing saya. Tapi saya tiap hari makan mie, teman-teman. Mie, kalian bayangkan mie. Udah gitu mie-nya rasa soto lagi. Saya kan sukanya rasa rendang ya. Tapi ada pengecualiannya, teman-teman. Ada pengecualiannya di hari Jumat. Hari Jumat itu ada Jumat berkah. Kucingnya saya bawa ke masjid, teman-teman. Enggak. Jadi hari Jumat itu kami rebus ayam. Kucingnya itu dikasih makanan ayam. Jadi kami rebus, ayamnya disuwir. Dagingnya disuwir, dikasih ke kucing. Sedangkan kami makan tulang ayam. Ya kapan lagi makan orang tulang? Iya, teman-teman. Sedih banget, teman-teman. Dan di situ ada, dan kucing di situ ada 124 ekor kucing. 4 ekor kucingnya itu kucing ras, kucing yang mahal, kayak Anggora dan lain-lain. Sedangkan 120 ekor kucingnya itu kucing biasa. Kucing biasa itu jadi
Di rumah itu ada 4 kamar. Kucing Anggora itu tidur sama bos saya. Dan sisanya 120 ekor kucing tidur di 4 kamar ini. Dibagi per 30 satu kamarnya. Jadi kucing tidur di kamar, saya tidur di luar. Di tanah. Tapi saya nggak kehabisan akal, teman-teman. Saya nggak kehabisan akal di situ. Biasanya kalau bos saya nggak ada, kucingnya saya pindahin keluar, saya tidur di kamar. Saya nggak kehabisan akal, teman-teman. Makanya gitu. Tapi kucingnya nggak terima. Biasanya malam-malam dia gedor. Kucing. Digedor. Bang, gantian. Tapi pakai bahasa kucing. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Udah sekian dari saya. Terima kasih, teman-teman. Tuh, barusan. Lumayan. Mau komen apa lo? Lumayan. Tapi ada beberapa lu ragu-ragu tuh yang pas bagian mukulin orang. Kalau nggak yakin mending nggak usah diomongin. Lu pasti takut menyinggung kan sebetulnya kan. Kalau ragu itu jadi malah nggak lucu. Jadi kalau memang dari awal nggak ragu udah nggak usah dibawain. Jadinya malah mengganggu kayak gitu. Atau kadang-kadang kan ada yang selain ragu cuma sengaja dibikin nggak jelas karena biar lucu. Tapi yang tadi tuh kayak aduh sayang gitu. Lucunya juga belum tapi kayak gitu. Sama apa yang kan dan niatnya mau callback kan si miau tapi kayak apa kurang tepat penggunaannya kayak apa kita udah tahu gedor gitu. Sama satu lagi paling ini si yang bagian apa tulang makan orang cuma kan lu udah di awalnya udah nyebut tulang ayam. Jadi nggak nyambung ke si udah bocor duluan. Iya, karena lu udah bilang tulang ayam, tapi lu bilang kapan lagi makan orang kan lu udah nyebutin tulang ayam, bukan tulang. Mungkin kalau ngomong tulang doang, orang berpikirnya tulang belulang. Iya. Betul nggak? Iya. Apa sih? Nggak ngerti sih dia ngomong apa sih. Kalau gue tadi ngelihatnya, gue nggak begitu ahli stand up lah ya. Cuma bener, gue setuju sama Soleh tadi. Ada banyak punchline yang kayak masih ragu gitu. Iya. Yang sebenarnya bikin gua ketawa ya cuma miau aja karena kebayang si kucingnya itu callback-nya ya cukup bikin gua ketawa lah. Iya. Cuman penempatannya tadi kata Soleh tadi ya, harusnya lebih tepat ngeluarinnya tuh dan yakin gitu. Iya, sama harusnya sih kayak tadi yang bagian lu tidur di luar itu bisa lebih lucu kalau intonasi lu lebih enak. Jadi kayak lu tuh padahal kan ini sesuatu yang lucu kan. Kucing tidur di kamar, lu tidur di luar. Makan kucing dikasih suir-suiran daging. Iya, lu makan tulang. Itu padahal udah lucu kejadiannya, tapi lu menyampaikannya dengan kurang mantep ya. Harusnya kan kayak lu tuh ngasih tahu dulu, ini nih kucingnya makan suir-suir. Jadi kayak harus ada penekanan bahwa si kucing makan suir ayam, kita tulang. Kucing tidur di kamar, kita tidur di luar. Itu kan jadi lucu kalau lu lebih mungkin di intonasi. Tadi tuh jadi kayak nggak terlalu kerasa lucu karena lu kalimatnya membawakannya begitu aja. Kucing tidur di kamar, gua tidur di luar. Harusnya kayak yang lebih ini lagi ketika lu bilang, gua tidur di luar gitu. Di lantai misalnya. Ya. Tapi kita kasih semangat. Terima kasih. Udah pernah ikut stand up kompetisi gitu-gitu? Paling kan lomba-lomba internal. Lomba-lomba internal. Kalau di tempat komunitas apa namanya tadi? Stand up Indo Jakarta itu Pusat. ada pelajaran juga nggak? Biasanya ada biasanya diundang komika-komika yang udah lumayan ya. Dikasih pelajaran. Sharing-sharing gitu. Ya sharing-sharing biasanya. Nah, kalau udah sekarang ini apa namanya? Benerin printer ya. Iya. Ada besok mau ada servis yang lain gitu. Mungkin AC. Semuanya sih. Oke, thanks Fikar, terima kasih. Terima kasih. Ini kalau mikrofon rusak bisa dibenerin ya sama dia? Bisa. Makanya ini gue seneng banget. Lu mau ngapain lagi ke depan? Lu mau ngapain ke depan? Ya kan gue nanti mau menginvite teman gue kedua gitu. Jadi hari ini kan memang ada 2 selalu. Oh iya. Gitu. Ngomong-ngomong, mic-nya di mana? Di bawah. Itu. Suka nggak ngelihat, kadang-kadang nggak tahu kenapa. Kadang-kadang mata gue tuh suka mana gitu loh. Udah nggak fokus sih. Banyak masalah ya? Enggak. Gue mah sekarang mah udah santai lah. Oke, selanjutnya kita undang peserta yang kedua. Ini juga nggak kalah seru pastinya ya. Dari namanya aja dia ini mempunyai usaha. Kenapa? Jual beli jam. Benar. Karena namanya
Jamhuri. Singkatannya apa tuh? Jamhuri. Jamhuri apa? Jam yang bikin orang senang. Oh. Huri. 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 Begitu ada lihat jam, wah, Huri. luar biasa. Namanya Jamhuri. Jamhuri. Kita panggil aja ini dia Jamhuri. Silakan. Kenalin, nama gua James. Kalau di Jakarta, kalau di kampung gua dipanggilnya Jamhuri. Dan gua ini tukang jahit. Bisa dilihat dari outfit gua. Ini baju customer gua pakai buat testimoni. Gua tuh cinta banget sama pekerjaan gua jadi tukang jahit karena dari sini gua bisa nafkahin anak istri gua. Dan gua juga cinta dengan stand up. Kenapa gue bisa suka dengan stand up? Karena di stand up, cuma di stand up doang yang gue bisa berkeluh kesah dengan kehidupan rumah tangga gue, pekerjaan gue, tapi gue dibayar. Itu yang gue cinta dari stand up. Dan dari stand up ini gue bisa dapat penghasilan tambahan, ya walaupun job jahit masih lebih banyak daripada job stand up. Komika favorit gue itu ya Bang Raditya Dika. Karena Bang Raditya Dika relate dengan materi-materinya itu bahas tentang keluarga, tentang percintaan gitu. Gue tuh pengen banget dapat mentoring dari dia gitu. Karena ngelihat materi dia tuh bahas tentang keluarga, cinta tuh bener-bener relate di dalam hidup gue gitu. Karena kan stand up itu kan berangkat dari keresahan gitu. Nah, kalau Fikar dari Flores, lu dari? Saya tetangganya Tono, Bang. Oh, tetangganya Tono. Dari Indramayu. Oh, Indramayu. Namanya kayak nama-nama Betawi padahal ya. Jamhuri. Iya, bapak saya orang Betawi. Oh, bapak Ibu lu saya orang Indramayu, tapi dari kecil dari Indramayu. Oh, gitu. Tetangganya Tono lagi. Ada singkatannya nggak sih Jamhuri itu? Bener nggak Enggak. tadi gue bilang jam yang bikin orang seneng? Enggak, Jamhur itu jaminan masuk surgawi. Oh, luar biasa. Pede ya, pede. Anda sudah berbuat baik apa selama di dunia? Amin, amin, amin. Profesi lu apa? Profesi lu? Saya tukang jahit. Us, di bawah ini. Lu jadi Jahit, Pak namanya tukang jahit? Iya. Tukang jahit keliling atau punya tempat sendiri? Punya kios. Punya kios apa nama kiosnya? James Taylor. James Taylor. Kayak nama band lo, James basisnya, Taylor. beneran. James Taylor Quartet. Di mana Jam? James, Pak. Ya di James. Di Jamhuri panggilan James. di Klender, di Klender. Klender. Kasih tahu dong alamatnya dong. Klender Duren Sawit. Itu punya sendiri apa lu kerja sama orang? Wah, usaha sendiri, alhamdulillah Pak Haji. James Quartet. James Taylor, keren banget. Berarti lu sering ini ya nyentuh-nyentuh selangkangan laki ya? Pasti itu, Pak. Kan gitu. Pak Haji mau diukur, Pak Haji. Kalau lu saat ditarik-tarik kerak gitu kan. Ini kan Lu tahu nggak? sudah berapa kesenggol ini nih. Iya. Tapi selalu dicuci kan abis itu? Ya ada yang nggak cuci juga, Pak Haji. Khusus apa jeans atau Semua saya jahit, Pak Haji. Mulut lu juga kalau mainin gue jahit sama dia. Mulut lu sembarangan, gue jahit. Janda aja ya, jahit di tempat gua, pulang-pulang jadi perawan, Pak Haji. serius? Keren banget. Bikin rapet lagi kan? Ngeri. Parah, bener-bener keren Punya banget. usaha ratus ya lo. Yang penting jadi duit, Pak Haji. Yang pentingnya duit, ya, yang penting halal. Spesialisasi lu menjahit apa, James? Butik sih saya, lebih ke perempuan. Oh, Jadi cewek? Iya, jadi kalau seandainya ada nih customer cewek nih, saya nggak garang gini Pak Haji, berubah jadi halus. Oh, disesuaiin. Bener, karena namanya butik. Iya. Khusus tuh cewek-cewek. kalau buat laki? Patik. Iya kan, butik atau patik. Kita mulai aja ya. Iya. Lu ngeliat mukanya udah Kocak, ada penjahit tuh. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin Bang, nama gua Jamhuri, itu kalau di kampung. Kalau di Jakarta gua dipanggilnya James. Dan gue ini tukang jahit. Gue tuh seneng banget ya diundang sama Pak Haji. Terima kasih Pak Haji ya. Sama. Gue tuh cinta banget sama stand up. Kalau gue nggak cinta mah mending gue jahit aja di rumah ya kan. Ngapain gue kesini? Udah pasti gue dapat duit. Motong celana 15.000. Daripada kesini gue nggak tahu nih dibayar berapa di sini. Gak diomongin gue Pak Haji. Iya, Transportnya berapa? Iya, kita diem-diem aja di sini. Oh iya makanya. Pak Haji. Lillahi ta'ala. Iya. Gue tuh udah cinta banget sama stand up. Tapi bini gue tuh ngizinin gue stand up. Kata bini gue, ya udah sih ya, mending jahit aja gitu. Udah pasti dapat duitnya. Ya Allah, gue tuh masih dilarang stand up, masih dilarang keluar malam, masih dilarang keluar di luar. Kata bini gue enak di dalam, katanya anget. Bener. Terus bini gue tuh bilang kalau gue stand up cuma buat seneng-seneng doang.
Buat senang-senang doang, Pak Haji. Ya Allah, bener lagi. Abis gimana kerjaan gua tiap hari ngejahit. Bosan kan, butuh hiburan. Makanya gua stand up. Sekarang bini gua malah mau nyerahin gua. Gua kalau mau cerai sama bini gua tuh malu sama Indonesia. Masa iya gua bisa menyentuhkan bendera merah putih, nggak bisa menyentuhkan keutuhan rumah tangga gua. Tapi wajar sih kalau bini gua menyerahin gua, karena gua tuh belum bebas finansial. Gua tuh masih miskin. Penghasilan gua sehari cuma 100.000. Itu juga kalau ada yang ngambil jahitan. Kalau nggak ada yang ngambil jahitan, gue makan cuma pakai nasi, lauknya benang sama kain percah. Pas berak juga keluar ke meja. Mana ada kancingnya nih, 2. Padahal ya, kalau gue stand up nih, gue nggak bakalan ninggalin profesi gue jadi tukang jahit. Gue udah cinta sama menjahit. Ya walaupun teman-teman gue nih, banyak yang ngecengin gue gitu, ngeremehin. Ya sih, kerjaan gue cuma motong baju, motong celana. Gak kayak para pejabat tuh, kerjanya motong anggaran negara. Tapi pejabat Konoha, bukan Indonesia, bukan. Konoha, Pak Haji. Dan gue jadi tukang jahit nih, gue diremehin terus sama temen gue. Jadi tukang jahit mah gampang, katanya gak usah sekolah. Mulutnya dijaga. Jadi tukang jahit tuh harus fokus dan teliti. Karena gue tuh pernah masang bed bendera merah putih, gue pasangnya kebalik. Kasihan anak sekolahnya jauh, pagi-paginya ke Polandia. Beneran Pak Haji, sama Lewandowski. Iya, jadi tukang jahit tuh banyak yang ngeselin customer gue, ya Allah. Ada ibu-ibu nih, kalau nawar nyakitin hati. Bang, motong celana berapa? 15.000. Kok mahal amat ya? Goceng aja ya. Cuma 5 senti doang. Bu, motong celana mau 10, 15, mau 20, mau motong gaji suami ibu, tetap aja harganya 15.000. Ada nih yang gratis. Lah emang ada, Mbak? Iya, motong bebek angsa. Udah gitu di bapak-bapak nih ya. Kalau ngejahit, kata gua, celana dicuci dulu. Gua kan tukang ngejahit, bukan laundry ya. Ini celana bau dijahit. Astagfirullahaladzim. Gua kan ngejahit sambil muntah ya. Udah kayak gitu, dikomplain lagi pas udah jadi. Bang, kok celana saya banyak kangkungnya? Iya, saya muntah. Stres saya jadi tukang jahit tuh. Makanya hiburan saya tuh stand up. Ada juga nih ibu-ibu jahit celana dibikin rok. Kata gue, gimana caranya jahit celana dibikin rok? Karena gue stres ya, gue ambil gitar aja, gue nggak ngejahit Pak Haji. Ambil gitar kan, ibu-ibunya datang. Mas, gimana rok saya udah jadi? Rok, jeng 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 jeng. Ini roknya udah jadi, smoke on the water. Makanya saya tuh kalau lagi ngejahit nih sambil nyanyi Pak Haji. Ada customer di depan tuh, gue nyanyi. Jahit dulu, jahit dulu, jahit dulu, jahit dulu. Sampai ditegur gue sama customer gue. Bang, nggak ada lagu lain apa? Lagu itu mulu. Lah ada kata gue. Celana robek, baju robek, jahit dulu. Motong celana, motong baju, jahit dulu. Cari cuan buat anak, jahit dulu. Sleting jebol, itunya nongol, jahit dulu. Udah mending gue jahit aja kali ya. Ya terima kasih dari gue jahit. Keren. Dari awal sampai habis gue dengerin. Jadi pengen ngejahit di tempat dia nggak? Iya, enggak sih kayaknya. Kayak tukang jahitnya marah-marah mulu nih. Profesinya dijadiin bahan untuk stand up. Iya. Iya kan? Ya, Ini biasanya kan memang salah satu gitu. ilmunya stand up kan? Ya, biasanya kan gitu. Apa paling gampang ya semua komika kan selalu menceritakan keresahan atau yang dia alamin gitu. Tadi lu buru-buru banget tapi kayak gitu. Harusnya lebih Artikulasi ya? Iya. Pas lu ngomong, gua tuh ngejahit kayak mau gitu. Sama tadi lagu apa sih? Gua nggak ngerti soalnya. Itu lagu jahit dulu. Itu lagu Betawi kan? Oh. Iya kan kalau nggak salah. Oh. Na gitu ya? Iya, diplesetin jadi jahit dulu. Iya. Oh, ya itu agak beresiko karena kalau buat orang yang nggak ngerti jadi lu nyiptain lagu sendiri apa gimana gitu. Oh, iya. Tapi kan dia bukan vokalis juga lah ya. Iya. Iya, itu kan Jamrut kan sebetulnya. Jamhuri. bukan dong itu. Ya itu kalau bawain lagu-lagu yang orang nggak kenal beresiko karena orang maksudnya apa sih ini lagu. Lebih baik kalau misalnya mau plesetin lagu yang udah pasti semua orang tahu. Oke. Kecuali memang lu bawain di daerah yang misalnya lagu itu pada tahu. Nah itu kayak tadi gua ini maksudnya. Jadi orang nggak ngerti kan yang namanya parodi itu orang harus tahu dulu aslinya.
nggak akan jadi lucu kalau parodi kalau orang nggak tahu aslinya. Jadi makanya kayak tadi maksudnya gimana gitu. Oke. Jadi atau kalau nggak memang kalau mau lu nyanyi ya bikin aja lagu sendiri misal. Dengan lirik yang ngaco sekali, tapi yang tadi tuh kayak buat orang yang nggak tahu lagunya jadi tanggung, jadi Cuma karena dia membawakannya semangat gitu ya kayak Iya. jadi kita kebawa juga dengan ekspresinya dia lah. Gitu dia bisa bermain ekspresi juga. Coba ekspresi sedih gimana? Sedih. Nah, ekspresi senang. Kan gitu. gue jadi khawatir sih. kayaknya lagi sepi nih jahitannya nih, stres nih kayaknya. Lu mau kasih challenge nggak buat Jamuri? Coba kalau lu ngejahit kok emang masih gini-gini, zaman sekarang kan tinggal ya. Iya, tapi kan diekotin gitu Pak. Gini-gini. Challenge lu apa? Challenge gue, lu coba ukur Andre Apa? bajunya. Enggak, maksudnya apa? Besar Pakai- badan, lingkar pinggang atau kan? lingkar pinggang. Nah, semua kalau lo Gue mau tanya, kalau perut laki-laki yang masih dalam kategori normal itu berapa ininya? dia kan bukan ahli gizi ya. Orang dia tukang jahit. Kalau lu nanya kata dia bukan ahli. Coba kalau Andre mau bikin jas, lu kayak gimana ngukurnya nih? Apa? Kapan lagi kan kita lihat video Andre Taulani diukur. Berapa tuh lingkar? Catat di sini. Gimana? Sama cara nyatet ukuran-ukuran tuh gua nggak ngerti tukang jahit tuh kalau coba tulis di sini nih. Jadi kalau lu Nanti ngukur abis ini, Fikar, cara nyerpis. apa itu? Nah, LB, coba nah. LPI, Coba. Lu ukur terus tulis di sini. iya, Nah. Lpeng, LD. Oh, banyak ternyata ya. Oh, banyak. Nah, udah. Coba Gue diukur. tebak dulu ya. Bebe. LPI sama Lping, ini lebar pinggang apa pinggul? Pinggul. Pinggul Oh, pinggul. LPI, Lebar pinggang. oh kan beda. Beda ya. Pinggang Ping. sama pinggul. Kenapa nggak itu yang P-nya pinggang, yang bawahnya pinggul? Kan bisa juga. Dia memang, dia emang udah begitu rumusnya. Lu jangan bikin lu bingung lu. Coba diukur. Bebe berat badan, enggak? Iya, besar badan. Oh, besar badan. Dari mana kalau besar badan? Yang disebut badan tuh apa? Ini nih, yang ada. Ah, ini besar Oh. badan. Nah, 100. Ideal nih, Pak Haji. Ideal ya? Bagus berarti, Oh. keren. Nggak dicatat dulu, lu ingat emang? iya. Ya udah mah inget dia. 100. Jadi selain pelajaran stand up, kita juga pelajaran menjahit ya. Wah, ini udah over nih, Pak Haji. Oh, iya? Soalnya antara besar badan sama lingkar pinggang sama. Oh, Maaf ini, Pak Haji. Ini isinya apa, Pak Haji? ini isinya doa. Oh, itu luar biasa. Oh, itu sama dia. Iya, karena dia buncit perutnya. Oh. Sebenarnya mah harusnya mah kalau besar badannya 100 ini bisa kurang dari 100. Itu di bawah ideal. lebih begini Iya. gitu. Pak Haji berarti senang hidupnya. Amin ya Allah, amin. Apa, Haji? Ya. Ini pinggul. Pinggul tuh dari mana ke mana? Pinggul tuh bagian badan yang di bawah yang terbesar, bokong. Oh. Tuh, 105. Nah, normal berarti Pak Haji bokongnya. Oh, oke. 105 pinggul. Nah, terus salah ini, bukan lebar bahu ini. LG. Maaf, Pak Haji. Iya. Oh, dari belakang ya. Iya. Oh, bahu tuh ukurnya dari mana ke mana? Dari ini nih, bawah dari sini, bawah ini sini. nih. Atas ujung ini tuh. Oh, itu bahu. Iya, 49. Nah, Ini jadi ini gua, patokan gua kalau gua bikin baju. iya. Nah, Kalian. ini namanya Apa? lebar bahu. Bahu. Bahu doang. Iya, bahu doang. Bahu doang. Bahu 16. Itu buat apa kalau bahu doang tuh? Buat bikin ini jarak dari. Jadi kan ini kan lebar bahu kan segini nih. Iya. 49 dikurangi 32 kan. Jadi kan nanti lingkar lehernya ketemu lingkar leher. Oh. Jadi enggak gitu. kan pakai baju biasanya ada yang ketat begitu tuh. Iya, Karena lebar bahunya kesempitan. Iya. Oh, jadi 16 kali 2 32, 49 dikurangi 32 jadi lingkar leher. Lingkar lehernya itu, nemuin lingkar lehernya. Ini lengan apa? Kerung lengan ini. Kerung lengan. Iya. Wangi ya. Dicium lagi. Beda, kalau di kampung saya mah bau banget. Beda keteknya artis sama keteknya kuli. Jadi lu pulang-pulang bisa bilang, gua udah ngukur Andre Taulani Iya. gitu. 56 panjang lengan. Nah, ini. Wah, pas nih Pak Haji. Pas apa? Berarti Pak Haji orangnya jujur. Oh gitu. Iya, soalnya nggak panjang tangannya. Oh, sih.
Punchline dulu. Ya, udah Pak Haji. Oh, 58. Ini udah bisa jadi kemeja nih. Udah bisa jadi kemeja. Sekarang gua gantian. Gua juga begini-gini pernah. Jadi Gimana? Coba lu ukur Jamhuri. masuk ke lengan aja ya. Iya. Bantu catat ya, Le. Oke. 54. 54. Kok lu kan itu sama kanan sama kiri? 29. Kok bisa beda? Kenapa kanan sama kiri beda? Ya nggak tahu. Gua ukur begini. Enggak bisa. Enggak ada. Coba, Sama, lagi. coba sekali lagi. Lagi. Sekali lagi ya. 8. Itu 8, kuping kanan ya. 40. Kok enggak ada. Enggak ada. Enggak mau. Kedengarannya nih bagus belah kiri. Enggak bisa. 40 soalnya. Kok bisa? Kok bisa beda? Lah. Sekarang kita tantang mereka deh. Oke. Berdua kita challenge roasting gua ataupun Soleh. Dari lu dulu deh. Silakan, Fikar. Fikar. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Sekarang kita roasting Om Andre. Asik. Om Andre. Om Andre ini kelahiran tahun 1974. Betul. Benar? Itu tahun kelahiran apa? Jadul banget. Dan Om Andre ini umurnya sekarang 50 tahun, Om Andre. Betul. Nah, dan di bulan 9 umurnya 51 tahun. Benar. Jadi Om Andre ini sebenarnya udah tua, teman-teman. Udah tua. Om Andre kalau di kampung udah jadi kakek-kakek. Udah sebenarnya udah cocok nih. Itu apa ya? Apa ya? Nggak nemu dia, nggak nemu lucunya. Udah cocok ngegendong cucu maksudnya. Nggak nemu lucunya. Dan Om Andre ini walaupun udah tua teman-teman, tapi dia masih suka main sama yang seumuran saya, Gen Z lah. Suka main sama seumuran Gen Z. Dan biasanya tuh karena suka main, biasanya bilang asik. Sebenarnya Om Andre, kalau menurut Om Andre kami main sama kami itu asik, menurut kami Om Andre main sama kami itu so asik. Dan Om Andre ini katanya suka ngantukan ya Om? Suka Kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Sering. Kadang tiap hari. Suka ngantukan ternyata benar kan? Suka ngantukan. Jadi di kerjaan dimanapun suka ngantukan. Ini menurut saya Om, kalau ngantuk tidur, jangan kerja. Bener juga. Iya. Takutnya gini Om. Om kerja ngantuk nih, Om nggak ngantuk kerja. Takutnya waktu tidur malah mimpiin kerja. Kan nggak enak ya. Bener juga nih. Udah sekian saya. Ini sekarang ke Kang Soleh nih. Soleh. Kang Soleh juga nggak kalah tua ternyata. umurnya 45 ya Kang? 46 lah, 79. Iya. 45 dan di bulan Juni nanti 46 ya Kang? Iya. Itu umur apa nomornya Krosi Kang? 46. Dan kalau kita cari fakta, Kang Soleh ini kalau kita cari di Google, biasanya yang muncul pertama itu Kang Soleh pernah diburu sama petugas pajak. Bener nggak Kang Soleh? Ini menandakan kalau petugas pajaknya aneh teman-teman. Kenapa? Masa yang diburu manusia? Yang diburu kan biasanya kasuari, babi hutan, tikus kantor. Ini kan diburu manusia ya. Dan itu juga menunjukkan kalau Kang Soleh ini suka nyembunyiin hartanya. Suka nyembunyiin hartanya teman-teman. Itu kan artinya Kang Soleh ini nggak suka pamer ya. Itu nggak suka pamer atau emang benar miskin Kang? Sekian dari saya, terima kasih teman. Yeay. Itu tadi dari Fikar, sekarang Di, lu lagi nih. Ayo, Jamhuri. Mohon maaf dulu ya. Maksudnya tukang jet mau ngerosting. Iya nggak apa-apa. Daripada ngeronda. Kang Soleh dulu lah. Kang Soleh dulu ya. Iya. Kang Soleh ini orangnya baik banget teman-teman. Tepuk tangan buat Kang Soleh. Tapi ya, banyak yang bilang kalau Kang Soleh itu orangnya nyebelin. Mulutnya tajam dan jahat. Suka ngomentarin karya orang. Bahkan Pak Vindes nih pernah sakit hati gara-gara dibilang band Klub Ektis jelek. Bener sih Bang. Gak bohong. Bagus kok Klub Ektis, bagus. Iya. Tapi ya menurut gua ya, jangan komentar orang aja itu. Filmnya Star Syndrome 2003 gimana? Dikomentarin juga dong. Tahu film Star Syndrome 2003? Tahu. Sutradaranya dia kan? Iya. Banyak yang nonton. Enggak. Maksud saya ya, kalau seandainya suka ngomentarin orang tuh, harus diterapin dulu ke filmnya gitu.
Dia bilang gitu, kalau kita bikin film tuh harus yang berkarakter. Bukan berkarakter, Kang, harus laku. Kalau pengen karakter mah jadi tukang bordir. Jadi tuh karakter Upin Ipin sama Doraemon. Pak Haji. Gue tuh ngefans banget sama Pak Haji. Pak Haji Bolot maksudnya. Enggak Pak Haji. Gue ngefans dari Pak Haji. Pak Haji dari vokalis Stinky ya kan. Yang lagunya tahu kan? Mungkinkah? 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 Enggak. Tapi Pak Haji jangan nyanyi lagi ya Pak Haji. Takutnya disomasi. Ya gue tuh ngefans banget sama Pak Haji tuh. Dari dulu Pak Haji. Dari Pak Haji di OVJ. Ini talk show. Ya Allah, kok bisa Pak Haji lucu gitu ya? Tapi dibayang-bayangin sama Kang Sule. Tapi sekarang Pak Haji Andre nih udah lucu banget teman-teman. Tepuk tangan untuk Pak Haji. Sekarang Pak Haji Andre di Lapor Pak lucu. Iya, bikin Andre Taulani TV ini lucu. Ya Allah, ternyata kalau kita pengen lucu tuh satu ya, harus ninggalin temen. Ya sekian deh gue dari gue, Jeff. Wah, keren. Kita dengerin mereka tadi udah melakukan stand up, terus roasting juga dengan segala macam materi-materinya. Karena waktunya kita memilih. Oke. Dari kedua teman kita ini mana yang paling-paling? Gua memilih dari materinya. Sebenarnya kalau soal materi mirip-mirip ya, imbang-imbang. Dua-duanya lucunya mirip. Cuma tadi roastingannya yang paling lucu Jamhuri, jadi gua memilih Jamhuri yang paling baik. Pilihan gua episode kali ini Jamhuri. Selamat Jamhuri. Ya. Fikar jangan patah semangat, Siap, Fikar. Kang. Gue juga milihnya Siapa? Jamhuri juga. Sama. Karena Apa? Karena apa? Ya karena bukan Fikar. Ya iya lucu. Ya bukan Fikar ya. Iya karena tadi tuh yang dia soal tadi ngomongin penjahit itu lucu sih buat gua. Iya, kalau gue suka roastingnya. Roastingnya juga roastingnya bagus. Iya. Jadi bukan sekedar ngatain, tapi Iya. ngasih tahu fakta-fakta. Iya, Kan roasting yang baik tuh gitu, ngasih mengingat kembali fakta seseorang yang memalukan. Betul. Biasanya gitu. Tapi paling tidak mereka ini semua harus kita apresiasi keberaniannya melakukan stand up dan mau belajar. Betul. Ya kan soal lucu atau tidak lucu itu relatif ya kan. Ya. Buat Fikar thank you. Buat Jamhuri juga makasih udah Siap. main di Talon Terima TV. kasih. Talon TV. Sampai ketemu. Ya, Fikar, mudah-mudahan hari ini pelajaran yang bisa diambil bisa bermanfaat ya. Silakan diambil sendiri buat yang nonton mana pelajaran yang mau diambil. Ya, Yang nggak mau diambil juga nggak apa-apa ya. kali ini catatannya bukan teori stand up, tapi ukuran baju Andre Taulani. Silakan yang pengen punya baju sama kayak Andre, contek ukuran ini, pesan ke tukang jahit. Siapa tahu mau ngirim kado kan ke Andre Taulani. Ini ukurannya udah ada. Makasih Leh. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih juga yang nonton. Sampai ketemu lagi di kelas stand up berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.